Buktinya apa? Sejak tadi pagi rujukan sebagai warga negara Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nusantara. Hari ini Senin Kliwon, tanggal 9 Desember 2024. Gebrak Mojokerto, singkatan dari Gerakan Bersama Anti Korupsi. Setiap tahun sekali memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Kali ini mengambil tema mendesak anggota DPR RI agar secepatnya memberikan tanda tangan dan mensahkan undang-undang perampasan aset para koruptor hasil penjaraan uang negara. Itu tema pokok hari ini tadi. Sehingga kami Kang Tiwi Solo Aji yang juga mempunyai paguyuban budaya, tapi kali ini tidak kehilangan momentum, yaitu Hari Anti Korupsi Sedunia yang tergabung dalam Gebrak, yang mana anggota-anggotanya adalah para ketua-ketua LSM yang lembaganya bergerak di bidang anti korupsi. Sehingga Putra Wayah Mojopahit yang ada di Mojokerto ini tidak kehilangan momentum. Nanti panjenengan semua akan dihibur oleh Elektun, juga dihibur pula oleh seni Bantengan Mojopahit, Laskar Gunung Jati, pimpinan Haji Urip Widodo. Kiranya begitu pemirsa, monggo nanti saksikan satu persatu para orator yang akan mengumandangkan tuntutan-tuntutannya di hari yang istimewa ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pada hari ini, Senin 9 Desember 2024. Semua aktivis pergerakan anti korupsi memperingati hari momentum ini guna memberikan kesadaran kepada pelaku-pelaku atau pejabat yang korup yang hanya bikin negara repot, susah, dan rakyat menderita. Sebagai warga negara dirugikan akibat tindak pidana korupsi. Untuk itu 9 Desember hari Senin ini PBB telah mengeluarkan konvensi internasional, yaitu Hari Anti Korupsi Sedunia, agar kita semua yang telah diberi amanah, diberi tugas agar tidak melenceng dari tupoksi. Monggo Pak Jumai dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi'ikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Penyimpangan anggaran yang dipergunakan oleh pejabat-pejabat yang korup, pejabat-pejabat yang pencuri, pejabat-pejabat yang maling harus kita usut tuntas dengan gerakan rakyat. Perlu kita ketahui, media dan juga segala masyarakat masyarakat kota dan Kabupaten Mojokerto bergerak untuk mengusut tuntas penyimpangan anggaran yang dikorup oleh para pejabat-pejabat yang maling. Maka dari itu, termasuk pembangunan jalan yang di depan kita ini ada penyimpangan yang nantinya harus kita usut dan kita tidak lanjuti, sehingga kita akan mengetahui siapa beang kerok yang korupsi merongrong uang negara. Kita usut tuntas itu nanti, dan juga kita akan membuka kasus-kasus lama, kasus-kasus yang belum bisa dirasakan oleh masyarakat terkait ketidakadilan, terkait sogok-jogok, terkait dengan uang-uang rakyat yang dirongrong oleh para pejabat-pejabat yang becek dan maling itu. Para hadirin teman-teman pergerakan LSM, dalam rangka Hari Anti Korupsi ini, kepedulian kita, niat kita
gerak kita sebagai anak bangsa untuk membersihkan para koruptor ini, yaitu di bumi Indonesia, khususnya di kota Kabupaten Mojokerto. Dengan hilangnya para koruptor ini nanti akan kita menyongsong masa depan yang cerah, khususnya di Mojokerto, yaitu untuk menuju Indonesia emas, menuju kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat Mojokerto. Jikalau para koruptor itu masih bersekongkol di bumi Mojokerto, maka kesengsaraan dan penderitaan rakyat Mojokerto akan begitu tambah menderita. Para hadirin, inilah yang bisa kita sampaikan pesan moral sebagai anak bangsa untuk berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, mulai dari elit bawah sampai ke atas. Kita pangkas korupsi demi kesejahteraan masyarakat Mojokerto khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. Sudah waktunya dan sadar para pelaku pemerintah yang ada di Mojokerto, para penegak hukum yang ada di Mojokerto, semuanya harus bergerak apa yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden kita yang baru, yaitu Bapak Prabowo, yaitu kita berantas korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Tuhan memberkati kita. Merdeka! 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 Saya lanjutkan, saya hanya sedikit. Para bapak, para ibu, para penggawa Kabupaten dan Kota Mojokerto yang mempunyai jabatan, yang mempunyai etika baik, coba berantas korupsi, berantas korupsi yang ada di Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto. Saya adalah wakil dari Budayawan Trawulan, sering memberikan masukan-masukan. Orang-orang yang korupsi ini harus dimiskinkan. Orang-orang yang korupsi ini harus ditindaklanjuti. Orang yang korupsi biayanya apa yang dikorupsi harus diambil, bukan dimasukkan ke APBN, tetapi dikumpul satu, dijadikan untuk memberikan sosial kepada masyarakat Indonesia. Kamu tahu, Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu melihat bahwa bangsa Indonesia merdeka, tetapi masih dalam kemiskinan. Oleh karena itu, supaya bangsa Indonesia khususnya Mojokerto ini, khususnya Kabupaten dan Kota Mojokerto, mari bergandengan tangan untuk memberantas korupsi yang ada di Kabupaten Mojokerto dan Kota, khususnya dan umumnya kepada bangsa dan negara. Karena Presiden Prabowo ini jangan diremehkan. Presiden Prabowo sudah memberikan instruksi bahwa korupsi harus dihancurkan. Korupsi harus dihancurkan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini persiapan kita menuju alun-alun kota. Kita nanti mimbar bebas di sana. Kita suarakan rakyat kecil, rakyat yang suka meronta-ronta tak pernah didengar suaranya. 1-2 lagu untuk menghibur panjenengan semua. Setelah itu kita bersama-sama menuju alun-alun kota Mojokerto. Monggo Pak Yudis. Oke, masih bersama Orkestra Bola. Digoyang kembali bersama Alexon. Di Batak.
Gerakan Bersama Anti Korupsi. Tadi di Jalan Benteng Pancasila, di depan kantor Inspektorat Kota, Gebrak telah menjadi titik kumpul di situ untuk merapatkan barisan. Beberapa hiburan juga telah kami dengungkan tadi di sana. Jadi hari ini adalah Hari Anti Korupsi Dunia yang mana Gebrak setiap tahun merupakan agenda rutin tahunan. Terus kita memberikan support kepada para penegak hukum agar koruptor-koruptor kelas kakap ditangkap dan diadili terlebih dulu. Halo, banteng-banteng Laskar Mojopahit hadap ke selatan, ditunggu komandonya ini, ditunggu komandannya Bapak Urip Widodo yang harusnya bisa dinikmati dari pembangunan ini 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan nanti menjadi tidak terkabul, tidak terlaksana karena uang habis dituruk. Dari Kabinet Merah Putih yang dikomandani dalam naungan kepemimpinan nasional Prabowo Gibran, begitu beliaunya sigap, tangkas dan tegas untuk menindak koruptor. Sekali lagi, koruptor bukan budaya, koruptor adalah prahara bagi pembangunan negeri ini. Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami Putra Wayah Mojokerto yang tidak lain juga Putra Wayah Mojopahit generasi kekinian tetap menyuarakan perlunya tindakan anti korupsi agar orang-orang perusak peradaban ini segera ditangkap dan diadili. Sekarang juga termasuk apa ini? Yang koruptor-koruptor di Mojokerto kota atau di kabupaten, dan juga mungkin ada yang di pusat yang saat ini masih melanggar menghabiskan uang rakyat. Begitu. Juga yang tidak kalah penting yang ada di rumah, yang ada di sekitar sini, undang-undang perampasan aset harus segera ditandatangani dan disahkan oleh DPR RI. Kalau tidak, selamat datang kehancuran bangsa Indonesia. Sekali lagi, kami di sini momentum yang pokok, topik yang kami usung adalah mendesak DPR RI agar segera menandatangani dan mensahkan hadirnya undang-undang perampasan aset dari koruptor hasil uang penjarahan negara. Untuk itu Bapak Ibu, biar panjenengan semua tahu, anak didik kita ke depan, kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa. Uang hak mereka sudah bersunat, dinodai, dicederai, konstitusi pun dicederai. Amanah pembukaan UUD 45 yang berbunyi bahwa negara hadir ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut memajukan kesejahteraan umum, semuanya menjadi terbengkalai akibat dana dan anggarannya dikorupsi oleh koruptor-koruptor yang tidak bertanggung jawab. Bapak Ibu, panjenengan semua, terima kasih panjenengan telah mampir di sini. Ini sekaligus tuntunan ya tontonan. Tuntunannya apa? Tuntunannya Gebrak sebagai gerakan bersama anti korupsi tidak bosan-bosan menyuarakan penegakan kebenaran. Yang hadir di sini semua bisa panjenengan cek, baik di medsos, di YouTube, semuanya. Setiap tahun Gebrak gerakan bersama anti korupsi Mojokerto selalu memperingati agar koruptor-koruptor kelas kakap saat ini juga segera ditangkap dan diadili. Setuju? Monggo, suara cewek belum tadi. Ayo Mbak, ini aktivis perempuan Sri Kadi Yuma kalau saya manggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari Gebrak ini dari aktivis perempuan atau aktivis yang bersuara, saya menyampaikan untuk hari anti korupsi ini, semoga dengan pemimpin bupati baru, gubernur baru, presiden baru,
mudah-mudahan membawa masyarakat Indonesia ke depannya semua serba baru, kemakmuran, keadilan, korupsi lebih banyak dituntaskan. Semoga Pak Prabowo benar-benar membawa Indonesia merdeka. Untuk masalah korupsi di Mojokerto, kita ngomongkan Mojokerto aja dulu. Mojokerto dari dinas-dinas terkait, semoga dengan adanya pemerintahan baru ini lebih memperhatikan masyarakat, lebih menegakkan korupsi. Tapi korupsi itu jadinya bumur, wong gede, yang ciri-ciri tertindas. Mana keadilan untuk masyarakat Mojokerto? Masyarakat Mojokerto lebih tertindas, terutama masalah kerusakan lingkungan, korupsi. Yang dirugikan itu bukan masalah dana desa, di lingkungan pun ada masalah, terutama masalah izin. Yang dirugikan ini bukan masyarakat kecil tapi pemerintahan juga. Mohon dari saya untuk masalah izin, bahkan kini kita demo pun dekat pemerintahan, dinas-dinas terkait di sini, terutama perizinan dan lain sebagainya, Bapeda juga. Mohon menawi kita mendengarkan aspirasi kita, syukurlah mau lanjut untuk masalah kerusakan lingkungan di wilayah Mojokerto. Hari Koprak anti korupsi, hidup masyarakat Mojokerto, tegakkan keadilan, korupsi diberantas. Mohon Pak Tini, ditindaklanjuti Pak Tini ya. Matur nuwun, terima kasih Ibu Sumarti. Beliau ini adalah Ketua Serikat Peduli Lingkungan Sri Kandi Mojokerto Mojopahit. Namanya sudah mulai melambung ke pusat. Bapak Ibu, kami hadir di sini sekali lagi agar panjenengan semua ibarat tidur itu kami gugah supaya lilir, supaya sadar, supaya eling bahwa panjenengan semua karena jabatan kemudian mengkorup duit negara, mengakibatkan rusaknya birokrasi, rusaknya hak-hak anggaran yang harusnya untuk generasi, akhirnya mandek begitu saja. Begitu pula budaya korupsi sebenarnya tidak pantas. Yang ada itu namanya prahara. Jadi suatu malapetaka peradaban jika para elit negeri ini hanya karena kekuasaan, karena jabatan, karena pangkat, semena-mena mengambil, menjarah uang negara dengan legalitasnya proposal untuk rakyat. Rakyatnya itu seringkali dipakai kambing hitam, dipakai objek proposal untuk pinjam di bank dunia agar segera cair, rakyatnya menderita. Begitu cair ya menderita beneran, uangnya nggak sampai ke sasaran. Bener ya Badan? Ayo ganti siapa ini? Monggo. Saya pada siang hari ini membacakan mengenai visi Hari Anti Korupsi yang berjudul Keserahan. Para koruptor negeri ini, tidakkah kalian sadari hidup kami sudah sengsara karena keserakahan kalian yang telah menghancurkan harapan kami. Hei kalian, tidak ingatkah kalian pada kami? Rakyat negeri ini sudah jatuh miskin. Rakyat negeri ini sengsara akibat ulah kalian. Rakyat negeri ini sulit untuk mencari makan. Hei kalian, tak cukupkah satu mobil di rumahmu? Tak cukupkah satu rumah jadi milikmu? Kenapa masih kalian jarah rezeki kami? Kenapa, mengapa, dan bagaimana? Hei kalian, kami hanya berharap kalian sudah sadar agar anak cucu kami bisa pintar untuk lanjutkan cita-cita yang telah mengendar. Bergeraklah dalam darah yang tidak lagi.
Seribu Wajah, karya Ari Sulairiani. Seribu wajah melintas dalam bayang, ku bertegur menurun, melayang dalam angan. Manusia nurani, nafsu, angkara, kuasa, loba, berpacu berpekerja. Mana yang unggul dan terus melaju, wajah memesona, merah merona, laksana ratu, ratusan rupiah. Raut segar licin, senyum menyirat wibawa, untuk meyakinkan rasa menarik sumpah. Dikala lain, wajah tegak berkerut pada sepanjang aliran darahnya. Kuat tertanam kuasa dalam gerak tambuhnya. Seribu wajah tersungkan berlalu layang di layar kaca, di lembar maya, di sepanjang berita. Namun semua akhirnya terbaca. Korupsi telah menjadi agendanya. Menurutmu tidak ada yang tahu kecuali dirimu. Namun di suatu waktu engkau akan merintih, mengaruh, biru, menendang nafsu yang terlanjur berhamburkan dalam ribuan lembaran serakah cuan. Merenung jalan yang terlalu gelap, siapa yang akan memaafkan? Yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut menunjukkan bahwa perbuatan korupsi mengandung unsur penyalahgunaan wewenang jabatan yang diduduki, baik di lembaga resmi pemerintah maupun di lembaga non-pemerintah. Korupsi dapat juga terjadi di antara teman ketika seseorang menggunakan uang yang dipercaya kepada diri kita. Jangan sampai hukum itu dijadikan hukum yaitu pandang bulu, sing enak sing duwe wulu, sing enak sing duwe wulu. Maka dari itu ini harus kita hentikan. Dengan gerakan hari anti korupsi ini, rakyat bergerak, rakyat bersuara, rakyat berjuang satu titik demi keadilan dan kepastian hukum khususnya di Mojokerto. Ini pesan dari Ketua KPK yang baru, yaitu Bapak Nawawi Pamor Lango, yaitu Ketua KPK yang sekarang, bahwa tindakan-tindakan korupsi yang mana dia mengatakan ada 100 orang tersangka, itu berasal dari 93 perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, yang mana telah masuk dalam tahap penyidikan. Selain itu, ada juga proses hukum tindak pidana korupsi yang masih berada pada tahap penyelidikan. Ada 93 kegiatan penyidikan, 53 penuntutan, ada 61 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, dan ada 50 perkara yang sudah dieksekusi. Kata Bapak kita yang terhormat Ketua KPK Bapak Nawawi saat memaparkan laporan dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 1 Juli 2024. Maka dari itu paparannya jumlah perkara tertinggi
yang ditangani KPK selama 2024 itu soal tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa. Perlu digarisbawahi bahwa apa yang dijalankan oleh KPK yang baru dalam pemaparannya, jumlah perkara tertinggi yang ditangani KPK selama 2024 itu soal tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa, yakni sebanyak 43 perkara, dan perkara itu keseluruhannya akan ditindaklanjuti dan para koruptornya akan dijerat oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Karena kita sadar dengan tindakan koruptor yang begitu hebatnya, tindakan para koruptor yang merekayasa hukum di blender-blender ini akan berakibat fatal, menjadikan rakyat Indonesia sengsara, betul, menjadikan rakyat Indonesia tidak sejahtera, menjadikan masyarakat Indonesia termarginalkan karena tindakan-tindakan para koruptor. Maka dari itu, dari 100 tersangka secara keseluruhan pelaku tindak pidana korupsi, yang paling banyak adalah pejabat negara. Tindak pidana korupsi terbanyak adalah pejabat negara. Bapak yang nyouting dari multimedia TV Pro Kediri bisa fokus. Satu persatu kami akan membacakan bunyi spanduk yang tertera di sini. Pertama, silahkan korupsi, tak bunga nondang mati. Itu bahasa yang ada di dalam brosur buletin ini. Yang kedua, tolong Pak Prabowo dicegah oknum APH di daerah yang suka minta jatah proyek. Lagi, mental pejabat serakah hanya bikin nasib generasi resah. Lanjut, korupsi itu bukan budaya, tapi prahara. Lanjut lagi, marwah institusi Polri harus bebas dari oknum yang memperkaya diri. Lanjutnya lagi, nah ini tuntutan pokok tema Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2024. Bunyinya adalah, wahai DPR RI, cepat tanda tangani dan sahkan undang-undang perampasan aset para koruptor hasil penjarahan uang negara sekarang juga. Berikutnya, usut tuntas dana BK Desa dengan catatan tahun 2025 ini harus ada yang tersangka agar tidak dikatakan oleh rakyat APH hanya pandai bermain mata. Terakhir, bravo kabinet merah putih, sikat habis koruptor kakap berkerah putih. Oh, luar biasa. Matur suwun adik-adik, terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini adalah hari spesial, hari Senin Kliwon 9 Desember 2024. Ini akan dihibur dari Laskar Gunung Jati, pimpinan Abah Urip Widodo. Di sini akan tampil langsung Bantengan Mojopahit. Apa didahului elektron dulu? Langsung Bantengan. Oke, monggo. Kita tahu bahwa korupsi bukan saja merugikan kita semua, tapi juga memporak-porandakan dan juga menghancurkan sistem pemerintahan kita. Karena apa, saudara-saudara, jika pejabat-pejabat kita korup, Anda yakin DPR korup? Saya yakin tanda tangan yang kita harapkan hanya omong kosong belaka, hanya angin lalu, karena akan menjerat mereka juga, dan mereka tidak mau
korupsi yang akan dilakukannya sudah dihalang-halangi oleh undang-undang perampasan aset yang segera kita dengung-dengungkan, kita harapkan untuk segera ditandatangani. Karena apa saudara, seperti kita memberikan cek kosong kepada anggota legislatif ataupun juga eksekutif bahwa kita bisa menaikkan gaji pejabat karena mereka juga yang tanda tangan, mereka juga yang mengusulkan. Bisa jadi itulah benih-benih korupsi yang ada di negeri ini. Saya yakin kita tidak mau anak cucu kita nantinya menderita karena sistem pemerintahan kita yang morat-marit, yang amburadul, karena koruptor masih berkeliaran, karena korupsi masih ada di negeri ini. Kami alihkan kepada Romo Wisnu. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ini adalah orang lanjut usia, tetapi karena anak-anak ini baik, berani, dan jujur, ini harapan saya. Saya sangat mendukung apa yang dikatakan Wakil Presiden Gibran, yaitu para gubernur, para bupati, wali kota hanya satu misi atau satu program, yaitu program dari Presiden Prabowo yang pertama. Yang kedua, saya sangat mendukung program dari Bapak Presiden RI ini adalah menghancurkan korupsi yang ada di Nusantara. Saya sangat setuju. Yang kedua, aset-aset yang dikorupsi harus dikembalikan, bukan dimiliki negara, dikembalikan, nanti dikumpulkan, dicucikan, diruat dulu. Kalau sudah diruat, dibersihkan, jangan dibersihkan APBN, tapi mari kita untuk budaya, untuk sosial, untuk membantu anak-anak atau bangsa Indonesia yang masih memerlukan bantuan. Ya Allah, kula nyuwun dateng panjenengan ahli swarga, kula seseni dateng kula. Ya Allah Gusti sekitaran 80. Ya Allah, kula nyuwun ngapura dateng kula bare roman
jurus-jurus atraksi di dunia persilatan. Wah, berjalan Muhammad. Alakar gunung cantik. Laskar Gunung Jati, Laskar Gunung Jati, kami dihargai oleh Laskar Jati. Laskar Gunung Jati, kami dihargai oleh masyarakat kami. Laskar Gunung Jati. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Badal, Ya Badal, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya banteng-banteng Anda, banteng-banteng yang Laskar Gunung Jati. Selamat siang Pak Jumain. Selamat siang. Ya, ini dari TV Pro yang bekerja sama dengan Solo Aji. Hari ini kan hari spesial memperingati Hari Anti Korupsi Dunia. Nah, tadi saya dengar Pak Jumain itu orasinya menggebu-gebu, menggelora atas nama GRIP Jaya, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu. Apa pesan dan kesan yang katanya satu komando untuk peringati Hari Internasional Anti Korupsi ini? Monggo. Jadi
GRIP hadir di tengah-tengah masyarakat bukan berarti masyarakat harus takut kepada GRIP, tapi GRIP hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberi suatu kesejukan, ketentraman, dan pengayaman kepada masyarakat yang selama ini apa yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan kepastian hukum, terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan perlakuan-perlakuan terhadap masyarakat yang kurang menjadikan kebahagiaan di masyarakat, maka GRIP hadir. Itulah nanti sebagai tumpuan apa yang menjadi pengaduan-pengaduan kepada masyarakat. Lebih-lebih di hari anti korupsi dunia ini. Maka dari itu pesan moral yaitu dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya untuk bisa mensejahterakan rakyat, maka harus apa yang menjadikan satu komando dari atas berantas korupsi. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun tindakan para koruptor ini dari hasil korupsinya mensejahterakan rakyat untuk bisa menuju Indonesia emas. Maka dari itu berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Pak Jumain atas pendapatnya dan atas sumbangsih pemikirannya. Siap. Demikian pemirsa. Pemirsa, ini Bapak Kapolsek Magersari, Kota Mojokerto akan kami mintai pendapat. Bagaimana Pak Kapolsek, Pak Ahmad mengenai keadaan demo Hari Anti Korupsi yang penuh kedamaian dan indah ini? Komentarnya apa? Sesuai dengan surat yang dilayangkan ke Polres Mojokerto bahwa untuk memperingati Hari Korupsi Nasional saat ini relatif aman, lancar, terkendali, dan semoga ini menjadi garis bawah pemerintah untuk menyikapi bahwa korupsi tetap clear and clear. Terima kasih. Tadi sempat Hari Anti Korupsi Nasional ya, internasional, alias sedunia. Nah, oke. Kiranya itu pemirsa, ini tadi Bapak Kapolsek Magersari, Kota Mojokerto.
Oke, selamat sore pemirsa. Sejak pagi pemirsa, ini tadi Kang Tiwi Sulu Aji sampai kecapean sehingga sekarang berakhir. Nah ini tadi kan perkakas dari tabuhannya bantengan Laskar Gunung Jati. Nah ini juga ada elektron ya, tanda telah menunjukkan jam sore sesuai izin kami di Bapak Kapolres Kota Mojokerto bahwa Hari Anti Korupsi Dunia tahun ini memang kami tetap tanpa anarkis, indah, damai, berlangsung aman, tertib. Buktinya apa? Sejak tadi pagi sampai sekarang sudah menunjukkan jam sore menjelang asar ini pemirsa. Nah, ini teman-teman semuanya, baik yang elektron, penyanyinya, yang joget-joget tadi, termasuk yang mas-mas bantengan yang sempat ndadi, bahasanya itu kesurupan atau kerawuan. Nah itu sekarang sudah sepi. Nah ini juga sudah nggak ada tabuhan. Ini tadi ramai pemirsa, bisa dilihat sekarang sepi. Oke, matur suwun sangat atas perhatian panjenengan semua. Sampai ketemu di tahun depan di Hari Anti Korupsi Sedunia 2025 yang akan datang. Bye bye. Wassalam. Rahayu.